Shalom adik-adik, sebelum kita beribadah PA hari ini, yuk kita perhatikan beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun kita beribadah online, namun Tuhan Yesus juga hadir bersama kita loh. Sebelum memulai ibadah, yuk kita bersaat teduh terlebih dahulu. Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat bertemu kembali. Bagaimana kabarnya adik-adik? Kakak harap adik-adik semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Puji Tuhan. Gimana adik-adik? Sudah siap dengan infak pagi ini? Adik-adik semuanya sudah pada mandi dong? Sudah sikat gigi ya? Dan yang paling penting adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Uang persembahannya? Baiklah, kalau gitu sebelumnya kita menyanyi lagu yuk, satu lagu dari Kidung Ceria 257. Ku nyanyi senang, ku nyanyi senang. Nah, kita belajar sama-sama ya adik-adik. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Adik-adik, kita sudah menyanyi. Sekarang kita buka ibadah kita dengan doa. Kita berdoa ya adik-adik. Lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, puji syukur Tuhan kami panjatkan kehadapan hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah mengumpulkan kami sebagian kecil daripada anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami dalam infak kami pada pagi ini, dari awal hingga pertengahan dan akhirnya. Dan kiranya Tuhan berkati pula adik-adik layan yang sudah berkumpul dengan kami. Bagi adik-adik lain yang belum berkumpul pada pagi ini, Tuhan tahu keberadaan mereka. Kiranya Tuhan berkati, mungkin ada yang sakit atau ada yang malas-malasan. Kiranya Tuhan berkati supaya mereka pun di minggu-minggu yang akan datang bisa bersama dengan kami beribadah. Ya Tuhan, berkati kakak layan yang akan membawakan firman pada pagi ini.
Berkati dia, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kakak layan kami bisa membawakan firman-Mu menurut dari firman-Mu saja. Ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik tahu nggak lagu Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya? Adik-adik pernah dengar kan lagu itu? Kita nyanyi yuk sama-sama. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sumber pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan, menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan, pelita hidupku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai sumber pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan, menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan, pelita hidupku. Firman Tuhan, firman Tuhan, menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan, pelita hidupku. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Keluaran 19 ayat 1 sampai 6. Keluaran 19 ayat 1 sampai 6 dengan judul Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub
dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Halo adik-adik, apa kabar? Kakak yakin bahwa semua bergembira dan bersemangat. Seperti kalau kita perhatikan di luar ya, burung-burung selalu terbang dengan bergembira dan bersemangat. Mereka juga menyanyi, mengeluarkan bunyi burung seperti apa? Cicit-cicit gitu ya. Baik adik-adik, tadi kita sudah menyanyi, kita memuji Tuhan, bahkan kita juga sudah membaca firman Tuhan. Saat ini kakak ingin mengajak adik-adik berdiri. Kita akan peragakan burung ya, burung yang terbang supaya kita agak bergerak sedikit sebelum kita mendengarkan cerita. Ayo semuanya berdiri. Semuanya berdiri, kita mau memperagakan burung terbang. Semua tahu ya, gimana kalau burung terbang? Tangannya dikepak-kepakkan, ayo dikepak-kepakkan. Nah sekarang burungnya berbunyi. Ayo adik-adik berbunyi, gimana burung berbunyinya? Cicit 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 gitu ya. Ayo cicit cicit cicit. Ya, semua sudah bergerak ya. Nah, selain burung, ada apa lagi di rumah kita? Mungkin ada yang punya anjing. Ada yang punya anjing. Gimana? Anjing suka apa? Suka berlari-lari ya. Kakinya diangkat. Ayo adik-adik kita peragakan. Gimana kalau anjing berlari-lari? Semua bisa ya. Angkat kakinya yang kanan dulu. Mana kaki kanan? Adik-adik yang kecil baru belajar ya mana kaki kanannya. Ya kita peragakan ya. Anjing yang sedang berlari. Ayo semuanya kakinya diangkat, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri gitu. Nah sekarang gimana suara anjing? Kuk 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 kuk, kuk 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 gitu ya. Yuk ya. Selain itu di rumah kita ada apa lagi? Ada bunga yang cantik-cantik ya. Bunga yang selalu memberikan keindahannya. Nah kita mau angkat tangan kita. Bunga yang selalu melambai-lambai memberikan keindahannya. Kita menari seperti bunga. Ayo adik-adik, gerakkan tangannya. Ya, supaya kita bergerak sedikit. Oke, sudah semua? Baiklah, terima kasih. Adik-adik boleh duduk kembali. Adik-adik, tadi adik-adik sudah mengikuti ya, sudah mengikuti kakak. Adik-adik sebenarnya sudah melakukan satu kegiatan yang baik, sudah melakukan perbuatan yang baik. Kira-kira apa? Yaitu T-A-A-T. Apa yo? Taat. Ketika kakak memberikan instruksi ataupun permintaan, adik-adik melakukannya dengan baik. Jadi adik-adik sudah menjadi anak-anak yang taat. Ayo tepuk tangan untuk kita semua. Kita sudah menjadi anak-anak yang taat. Nah, adik-adik saat ini semua sudah duduk dengan manis ya. Kita mau mendengar cerita. Kakak mau cerita tentang seorang bapak yang taat pada Tuhan. Ada yang tahu kira-kira bapak siapa? Kakak-kakak yang sudah agak besar tadi sudah baca firman Tuhan.
Pasti tahu ya? Benar, iya, Bapak Musa, atau kita kenal Nabi Musa. Kakak mau cerita tentang Nabi Musa. Adik-adik ingatkan cerita tentang Nabi Musa. Nabi Musa adalah seorang nabi yang ditunjuk oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Tanah perjanjian, yaitu tanah yang dijanjikan oleh Allah untuk bangsa Israel. Nah, adik-adik, mereka bangsa Israel ini sudah di dalam perjalanan selama 3 bulan. Jadi sudah berjalan cukup lama. Dan di dalam perjalanan tentu saja ada banyak hal yang sudah mereka alami. Dan mereka sudah merasakan campur tangan Tuhan atau merasakan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Ketika mereka haus, mereka menemukan mata air, yaitu mereka mendapatkan minum, mendapatkan air. Dan ketika mereka merasa lapar, ada roti yang disediakan atau mana pada saat itu. Nah, begitu juga ketika mereka berjalan, karena terik matahari, maka ada tiang awan yang menaungi mereka, sehingga mereka tidak kepanasan. Jadi mereka sangat berterima kasih kepada Tuhan dan mereka merasakan bagaimana Tuhan begitu mengasihi mereka. Adik-adik, di dalam perjalanan yang sudah begitu lama, 3 bulan bukan waktu yang sedikit ya, mereka merasa lelah dan mereka mau beristirahat ketika mereka sampai di lereng Gunung Sinai. Mereka mendirikan kemah atau mereka camping ya. Ayo adik-adik, ada yang pernah camping? Mungkin ada yang pernah camping. Jadi mereka mendirikan tenda-tenda. Banyak sekali ya bangsa Israel. Mereka mendirikan banyak tenda di depan Gunung Sinai. Lalu Nabi Musa naik ke atas gunung untuk menghadap Tuhan. Nah, adik-adik, lalu Tuhan berseru dari atas gunung kepada Musa. Kita tadi sudah baca ya, kakak akan ulangi baca sekali lagi ya. Apa yang disampaikan Tuhan kepada Musa di dalam Keluaran 19 ayat yang keempat sampai yang keenam. Kakak baca dari ayat 3 sampai 6. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kukatakan kepada keturunan Yakub dan kau berikan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dan antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Adik-adik, Allah berseru kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel berpegang pada janji-janji dan firman Tuhan. Mendengarkan semua apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan firmankan, Tuhan katakan kepada bangsa Israel. Nah, kira-kira ketika disampaikan firman ini kepada atau kata-kata permintaan ini kepada bangsa Israel, kira-kira mau nggak? Kamu harus nurut
harus taat pada firman Tuhan, pada janji-janji Tuhan, pada perjanjian yang sudah dibuat oleh Tuhan. Kalau kamu taat, maka kamu akan menjadi bangsa yang besar. Kamu akan diberkati dan Tuhan akan membuat sukses apapun yang kamu lakukan. Hari ini kita belajar dari bangsa Israel, yaitu T-A-A-T, taat. Kita juga mau menjadi anak-anak yang taat, supaya diberkati oleh Tuhan. Adik-adik, ketika kita ibadah minggu di gereja, kita bertatap muka. Sering kita bermain ya, kita bermain game, kita beraktivitas, kita melakukan gerakan bersama-sama. Tapi ada satu permainan, kalau adik-adik ingat, yaitu permainan Simon berkata. Semua ingat? Kakak-kakak yang sudah besar pasti ingat ya. Yang kecil juga mungkin ingat. Simon berkata. Cara mainnya bagaimana? Jadi kalau misalnya yang pura-pura jadi Simonnya kakak gitu. Jadi apapun yang kakak sampaikan, adik-adik harus ingat. Ingat pada saat itu Kak Esti berkata semua berdiri. Maka adik-adik harus berdiri. Atau Kak Esti berkata semua angkat tangan kiri. Semua harus angkat tangan kiri. Atau Kak Esti bilang, Kak Esti berkata semua tutup mata. Semua harus tutup mata. Jadi itu permainan tentang Simon berkata ya. Nah, adik-adik kalau ingat permainan itu, adik-adik bisa membayangkan ya. Kalau ingat permainan itu, kira-kira hal apa yang harus diperhatikan kita bermain supaya kita bisa mengikuti permainan itu? Ya. Yang pertama, adik-adik harus pasang telinga. Harus tenang semua supaya bisa mendengar ya. Harus mendengarkan dengan baik. Apa yang disampaikan? Apa perintahnya? Apa yang diminta? Harus dikonsentrasi ya. Harus didengarkan dengan baik supaya tidak salah. Nanti bilang, angkat tangan kiri, nggak taunya angkat tangan kanan. Disuruh berdiri, taunya duduk duluan. Karena nggak mau cepet-cepetan, tapi nggak mau dengarkan. Jadi yang pertama harus dilakukan, mendengarkan. Setelah dengar dan mengerti, lalu apa? Harus cepat dilakukan. Kalau nggak, keduluan yang lain. Ketinggalan deh, ya kan? Jadi yang pertama harus memperhatikan dan mendengarkan dengan baik. Kalau gitu harus cepat-cepat dilakukan. Tidak tunggu entar, sudah keburu ada perintah yang lain ya. Udah ada perintah lain, sudah kalau melakukan sudah salah. Jadi ketika kita melakukan permainan ini, yang pertama harus mendengarkan dan memperhatikan dengan baik. Yang kedua harus melakukan dengan segera, cepat, tidak entar-entar, tidak nanti-nanti, tapi cepat melakukan. Nah, begitu juga dengan taat. Kalau adik-adik mau taat, ketika adik-adik mendengarkan firman Tuhan, ketika Tuhan katakan bahwa kita harus mengasihi, maka kita harus melakukan. Ketika Tuhan bilang kita tidak boleh sombong, maka kita juga harus lakukan. Nah, seperti itu. Jadi taat itu ketika dia mengerti harus cepat melakukan, tidak tunggu-tunggu lagi. Baik adik-adik, mari kita belajar untuk taat. Kita akan menyanyikan bersama-sama lagu yaitu taat. Setelah kita menyanyikan lagu ini bersama-sama, nanti kita akan berdoa bersama-sama ya. Mari kita menyanyi bersama-sama. Saya mau seperti Yesus,
Adik-adik, sekarang kita akan tundukkan kepala, kita akan satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama belajar dari Nabi Musa dan bangsa Israel. Ketika mereka menyatakan diri, mereka mau untuk taat pada perjanjian Tuhan, pada firman Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini ajar kami, baik kakak-kakak maupun semua adik-adik, untuk melatih, untuk belajar, untuk melakukan taat pada Tuhan. Berikan kemampuan pada kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Terima kasih ya Bapa. Pada pagi ini kami juga mengingat teman-teman kami yang pada saat ini belum bisa beribadah meskipun dengan online. Mungkin mereka sedang dalam perjalanan atau mereka sedang sakit. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan memberkati dan menolong teman-teman kami. Tuhan, pada saat ini kami juga menyerahkan orang tua kami, mereka yang bekerja, mereka yang mengasuh kami. Tuhan juga memberikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka. Tuhan, pada saat ini ketika bangsa kami masih dalam pandemi, Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan menolong kami. Berikan kesabaran bagi kami semua untuk melewati masa pandemi ini. Sehingga kami juga boleh taat pada protokol kesehatan. Kami juga taat pada setiap aturan yang ada, aturan-aturan baru yang ada buat kami. Tuhan, kami berdoa untuk semua aparat pemerintah maupun satgas yang bertugas untuk mengatasi pandemi ini. Biarlah Tuhan menolong. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang merawat yang sakit, baik itu tenaga medis, dokter, maupun juga para sukarelawan. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan memberkati mereka. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk gereja kami. Kami bersyukur ya Tuhan kalau kami sudah mendapatkan gedung gereja untuk kami tempat ibadah. Berkatilah ya Bapa tempat ini. Bahkan penyelesaian proses pemilikan gedung gereja ini biarlah Tuhan juga menolong. Berkati Ibu Pendeta, bahkan juga para PHMJ, para majelis, dan panitia yang mengerjakan ini. Biarlah Tuhan menolong. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Berkati bangsa dan negara kami di masa-masa sulit ini. Makasih ya Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan dalam ibadah minggu ini. Mari adik-adik kita persiapkan persembahan kita, kemudian kita angkat persembahan kita sambil mengatakan, Tuhan berkatilah persembahan kami. Mari adik-adik kita bernyanyi sambil memberikan persembahan dari lagu Berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik.
Sekarang kita akan mendoakan persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk berkat-Mu, sehingga kami anak-anak-Mu pada hari ini boleh memberikan persembahan. Besar kecil persembahan yang sudah kami beri, kiranya dapat berguna untuk pekerjaan-Mu, pelayanan-Mu di muka bumi ini. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan, biarlah kehidupan mereka selalu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.